Paku sendiri ingin diungkap mengenai Nyai Andayasari. Kalau desa akan ada masalah, Nyai Andayasari suka menampakkan diri, suka keluar mau putih. Ini ada kuda putih, macan, ada ular besar Pak. Dia memang menjaga tempat ini. Jabatan kalian hanya titipan, ada hisap semua itu. Apa nari, Bang? Selendangku, karena salah satu senjata pusakanya adalah selendangnya. Pasangan yang sama, rambut yang sangat panjang, yang tak bisa dipotong, dan ayahnya wanita itulah yang bisa memotong. Real bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus dilanjutkan supaya generasi penerus lebih tahu tentang sejarah leluhurnya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat spiritual, tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan juga tempat-tempat yang mengandung mitos untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah tim hari ini sudah sampai di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Tinggar. Kecamatan Kadu Gede. Ini bersama saya sudah ada Bapak Kubu, yaitu Bapak Hernadi. Ya. Kemudian ini Bapak BPD, Pak Didi Sutardi. dari BPD. BPD. Ini dengan Bapak Dedi Subandi dari LPM. LPM itu lembaga. Lembaga pemberdayaan masyarakat. Iya. Dan yang membawa kami kemari adalah Kang Andre. Ini adalah fans setia Mata Langit yang selalu membantu kita setiap liputan di wilayah Cirebon Kuningan. Nah, Kang Andre, apa alasan Kang Andre membawa kami ke tempat ini? Ya, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan wilayah Tinggar di sini karena memang banyak sekali tempat-tempat yang harus diungkap tentang sejarahnya atau mitos-mitosnya. Nah, untuk itu kebetulan saya ketemu sama Pak Kubu dan alangkah betul-betul saya juga sempat kaget juga. Pak Kubu sendiri memberikan satu tempat yang benar-benar pingin diungkap, di antaranya tempat ini mengenai Nyai Andayasari. Akhirnya saya sampai di tempat ini seperti itu. Jadi kalau yang di sini itu sosok yang ingin diungkap adalah Nyai Andayasari. Jadi ada di sebuah gedung perkantoran, saya nggak perlu sebut nama gedungnya. Nah, Bapak sebagai sesepuh ya di sini ya, ada pengalaman apa tentang mitos itu, Pak? Untuk pengalaman bagi saya belum, tapi cerita-cerita dari orang tua kita, termasuk orang-orang yang sebaya, malah di bawah saya, pernah menemukan. Katanya bahwa Desa Tinggar ini ketika dibangun dulu, yang jadi tokoh utamanya itu adalah perempuan yang bernama Nyi Andayasari. Nyi Andayasari itu seorang wanita yang sangat cantik, luar biasa katanya. Semua laki-laki tertarik, malah rambutnya panjang. Kalau tidak digelung, zaman dulu istilahnya digelung, kalau jalan itu sampai rambut itu bisa menyentuh lantai, menyentuh tanah katanya. Dan sampai ke sini masih banyak yang suka menemukan waktu malam, terutama kalau yang tidur di daerah wilayah perkantoran balai desa. Katanya suka menemui dan memang katanya suka keluar. Malah bibi saya yang punya rumah ini itu dulu sering beliau tiba-tiba nangis, ada permintaan beliau bahwa ini adalah Nyi Andayasari. Putrinya suka menyediakan Kalau minta itu ya putrinya ini. Minta apa MEN. beliau ini? Seringnya itu katanya pais daging hitam ya MEN. Tuh. Semacam apa ya?
pais dadu Macam itu tempe. tempe, Ya, macam tempe. tempe. Tapi Tempes. Makanan. Tapi hitam. Itu iya begitu, dan sering-sering ya orang yang menemui, sehingga Iya. mitos di Desa Tinggar ini karena yang jadi pertama yang itunya adalah perempuan, maka di Tinggar ini kayak katanya tuh rewel bawel lah bagaimana mulut perempuan katanya. Itu di Tinggar ini, makanya siapapun yang jadi kepala desa, jadi perangkat desa di Tinggar itu betul-betul harus hati-hati. Harus hati-hati, harus bisa menjaga, karena memang yang bahasa Sunda nu ngageugeus nanggeuh desa teh. Ngageugeus nanggeuh teh artinya menunggu Penjaga desa. penjaga Penjaga desa. goibnya. Iya, Oh. penjaga goibnya adalah perempuan, yaitu Nyi Andayasari. Begitu barangkali sepintas Ya. gitu. Maaf Pak, waktu beliau menampakkan diri itu beliau menyampaikan permintaan ya kan, seperti apa tempe yang hitam itu. Nah, andai kan itu tidak dipenuhi, apa yang terjadi Pak? Apakah terjadi musibah atau apa gitu Pak? Tidak sampai ke sana ceritanya, tidak sampai ke sana ceritanya. Cuman ketika permintaan itu dikabulkan, ya biasanya berkah untuk ke desa. Nah, kalau Bapak ada pengalaman mistis apa Pak di sini? Memang Desa Tinggar itu yang ngegegenya tuh memang Andayasari. Jadi mungkin dari YouTube itu mungkin ingin mengungkap kebenaran. Mungkin mengungkap ya. Jadi Ya. itu berarti cerita itu turun temurun ya. Iya. Semua warga sini mengetahui, cuman belum pernah ada yang mengungkapnya. Iya. Kalau boleh saya bertanya, Bapak bisa, Pak? apa peninggalan dari Nyai Andayasari ini yang sampai saat ini kira-kira bisa kita lihat secara perwujudan? Mungkin ada satu Apa macam benda ya? benda atau ada suatu harta peninggalan beliau yang memang itu menjadi seperti story lah gitu terhadap Apa ada, desa Pak? ini gitu. Sepengetahuan saya sampai sekarang barang atau apa peninggalan beliau tidak ada, cuman tempat saja katanya, tempat saja di sana gitu. Pas titiknya pas di gedung perkantoran itu ya? Iya, gitu. Karena sering menampakkan dirinya di situ. Iya, gitu. Tapi sering dari sana tuh keluar ke sini. Jadi jalan kadang-kadang jalan ke sini. Kadang Jalan kebetulan ke rumah sana. ini berhadapan dengan gedung kantornya. Iya. Kalau Bapak ada pengalaman mistis apa Pak yang ingin diceritakan? selama saya di sini berkecimpung baik di kelembagaan atau pemerintahan, hanya kalau aura itu ada. Hanya kan tidak sembarangan yang sifatnya gaib itu orang-orang tertentu saja. Tidak mungkin hanya kalau aura rasa pemanya masuk ruangan ada. Tetapi kalau rasanya? sampai saat ini saya sudah 63 tahun nih. Paku mungkin di atas saya 70-an. Sampai saat ini belum terlihat karena orang-orang tertentu yang bisa lihat. Salah satunya paman saya yang ada bapak saya jadi guru Pak Kiai Johana itu pernah melihat. Jadi bercerita pada saya, jadi rambut panjang sesuai apa yang dikatakan Paku itu. Hanya orang-orang tertentu. Nah, selain penampakan sosok itu perempuan yang cantik itu, apakah ada kisah lain Pak di sini yang terkait dengan hal-hal spiritual? Menurut cerita orang tua kita bahwa di samping di sini kalau desa akan ada masalah, akan muncul apa, katanya Nyi Andayasari suka memperlihatkan menampakkan diri. Yang ke satu, yang kedua dari balai desa ini katanya suka keluar maung putih, Maung putih. macan putih. Macan. Jadi macan tapi warnanya putih semua. Nah, keluar dari balai desa keliling desa ini katanya sambil nangis terus. Tapi kedengaran suaranya oleh masyarakat tuh. Yang namanya maung putih teh kalau desa akan ada, misalkan akan ada tokoh yang meninggal, akan ada tokoh Tinggar yang akan kena musibah. musibah, ya. Itu katanya si maung putih itu keluar dari balai desa terus keliling kampung ini nangis. Suaranya kedengaran oleh masyarakat seperti itu Ya, dulu. Nah, tapi sekarang ya kita belum mendengar lagi. Ketika Ya, ya. saya waktu kecil dulu memang pernah oleh ibu saya tuh maung katanya putih lagi keliling, mau ada musibah apa ini di Siti Tinggar katanya begitu kata orang tua. Tapi kalau sifatnya gangguan ada nggak ya Pak? Nah, tidak ada. Nggak ada Kalau ya? gangguan tidak suka mengganggu karena Itu dia melindungi. melindungi. Gimana Bang Lima? Jadi Nyai Andayasari sendiri Pak pada geser sini saat Pak, kameranya ber. dahulunya apa saja yang hal-hal yang sekiranya itu memang bermanfaat buat masyarakat yang banyak diceritakan oleh masyarakat di sini gitu, yang beliau kerjakan gitu, yang Bapak Tentang ketahui mungkin gitu, kisahnya yang gitu. dasar dulunya bagaimana yang Bapak dengar dari orang tua? Pak hanya seorang perempuan yang menjaga saja. Allah Akbar, Allah, Allah, Allah. Akhirnya udah ada yang
merasuki? Di sini kata orang tua banyak tempat-tempat atau makom-makom orang-orang tua terdahulu yang ketika berdiri Tinggar itu berperan. Pak, kita komunikasi dengan Mang Lebaran akhir. Iya. Nah, Pak Gema tadi belum memantau. Ya, yang terlihat saya sini ada kuda putih, macan, dan ada ular besar Pak di sekitar sini yang memang menjaga tempat ini. Ini sepertinya Kita, sosoknya kita Mak. dengar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya mengganggu. Aki yang jagain tempat ini ya. Biarkan bagian menjadi rahasia kami. Bahkan tak ada yang mengetahui di mana keberadaan jenazah itu. Walaupun ada 3 yang kubur itu. Ada 3 kuburan. Oh, tapi yang 3 kuburan itu bukan Nyai. Bukan. Bukan. Kalau kuburan Nyai di mana Pak? Yang diketahui? Nggak ada yang tahu. Ya, itu Cuma dia. tahu tempat aja di sini. Iya ya. Tapi maaf Ki, apakah kisah ini dulunya beliau itu seorang manusia gitu atau hanya sekedar legenda kisah fiktif? Tak semuanya dapat kami buka tabir itu. Karena Rahasia. kami pun tak menginginkan kelancangan. Ya bukan bermaksud lancang, Aki. Ini kan maksudnya andaikan beliau itu leluhur dari warga sini, biar warga sini mendapatkan apa pesan gitu untuk kebaikan ya, benar Pak? Iya, betul. Memang kala itu ada seorang wanita yang dimana laki-laki melihatnya akan jatuh hati padanya. Berarti sangat cantik dan mempesona gitu kali ya? Dengan kulit yang kuning, rambut yang panjang, bahkan kala itu ingin dilamarnya oleh orang laki-laki yang mempunyai tahta. Disukai oleh laki-laki yang punya tahta. Kisahnya gitu Pak, yang Bapak ketahui. Siapa namanya? Yang kala itu ia memegang kekuasaan. Kekuasaan di wilayah Cirebon. Ya. Tahun berapa sih Ki, itu kejadiannya? Ia ingin melamarnya karena dia tahu akan siapa dirinya. Hanyalah rakyat biasa, Lalu tak pantas mendapatkannya. Jadi rendah hati. malu-malu ya. Merasa tahu diri, aku ini bukan siapa-siapa, masa disukai raja. Tidak selevel mungkin. Tak memanfaatkan kecantikan. Kami akan memburu benda itu yang telah hilang. Benda. Benda apa Ki? Arca itu Arca. Ada yang tahu nggak soal arca itu? Nggak ada sih. Oh, ini warga sini belum Arca pernah itu tahu tuh. asli dimiliki warga di sini, Ki. hilang diambil manusia yang berhati. Ada yang mencuri. Ada yang mencuri. Ada yang mencuri arca. Arcanya Di itu sini ada arca peninggalan. oh ya yang ditanyakan Panglima tadi. Batu Peninggalan Nyai Andayasari berupa batu arca. Lalu siapa yang mencuri Ki? manusia kala itu, karena manusia pada kala itu berbeda dengan saat ini. Maafkan anak-anak itu jika mereka mengganggu tempat itu. Memangnya ada yang lihat penampakan anak-anak Pak di situ? Di gedung itu? Iya. Oh iya? Kadang-kadang. Oh, Aki, mohon maaf boleh tanya, itu arca ada hubungannya nggak dengan nama tempat Ciranca? Karena di sini ada nama tempat Ciranca. Tugasku hanya menjaga tempatnya. tempat Nyai. Tapi yang sosok macan putih yang sering keliling kampung itu apa sih? Aki apa bukan ya? Tak pernah menyakiti. Terus keliling kampung itu dalam rangka apa tuh Ki? Sampai kapan kami akan tetap menjaga. Ki, maaf Ki mau tanya, arca itu bentuknya apa? Apakah sosok Nyai Andayasari atau apa?
peninggalan suatu tanda cenderamata. Cenderamata. Kejadiannya tahun berapa itu, Ki? Kerajaan Zaman kerajaan apa? yang selalu beriringan dengan kaum-kaum yang bahasa berbeda. Kerajaan yang saat penjajahan berarti ya? Di Apa, Tinggar Pak? ini. Heeh. Jangan pernah kalian takut akan keberadaan kami, walaupun bangsa kami sering mempermainkan tempat itu. Terus, menggerakkan benda. Apa iya, Pak? Betul suka ada meja Bergerak sendiri. geser, bergerak, barang-barang pintar. Terakhir, Ki, pesannya apa nih untuk warga sini, Ki? Sama-sama jaga tanah ini. Jangan kalian pentingkan diri kalian sendiri. Jabatan kalian hanya sebuah titipan. Iya, betul. amanah ya. Dan akan ada hisab dari semua itu. Udah, Ki, sudah ada yang masuk ke badan ISMI. Terima kasih ya, Ki. Insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, rambutnya panjang, Nyai digelung dulu. Iya. Panjangnya semana, Nyai? Sampai nyentuh tanah ya, Nyai. Salam kenal. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, Nyi. Jadi Nyai, kedatangan kami kemari tidak lain atas petunjuk dan arahan Kang Andre dan sampai kepada Pak Guru. Pak Guru untuk ada sesuatu perihal di sini yang mungkin masih banyak yang belum diketahui. Iya. Yaitu salah satunya tentang Nyai Andayasari yang sudah sangat melegenda di tempat ini. Apa nari, Bang? Tetapi saya bertanya tadi apa yang selama pada saat dahulu kala itu yang sudah dibuat Nyai Andayasari di desa ini sehingga namanya tetap dikenang sampai saat ini dan banyak jasa yang ditinggalkan gitu. Tadi barusan nari atau? Apakah memang Nyai Andayasari asli orang sini atau memang dari daerah lain gitu? Juga kita ingin ketahui kalau memang diperkenankan. Gajah mati, Meninggalkan Gading. Gading. manusia mati. Maka kalaupun raganya sudah tidak ada di muka bumi, namanya terus disebut. Iya. Baik itu buruk maupun dia baik, beruntunglah bagi manusia yang ketika semasa hidupnya dia beramal saleh dan beramal baik. Seorang ibu itu adalah tiang di dalam sebuah rumah. Berarti emang sosoknya ada ya dulu ya, manusia yang bernama Nyai Andayasari. Tak kenal maka tak sayang. Setuju, maka Tak akan ada kenalan. asap bila tak ada api. Nah, beliau itu sebenarnya Tapi kok masih seorang banyak yang apa? tidak mengetahui sejarah tentang kiprah beliau semasa beliau hidup di dahulu kala di desa ini. Peradaban ini sudah berjalan jauh, Ratusan tahun. tetapi para leluhurmu mengetahui keberadaannya di waktu semasanya. Tempat ini salah satu berdiamnya seorang wanita tangguh. Kisahnya di mana terakhir dia pijakkan kakinya. Terakhir pijakan kakinya tuh berarti meninggalnya di sini gitu ya? Oh enggak? Tempat ini adalah salah satu tempat yang sangat dia sukai. Terus? Dan dia tidak menetap lama untuk selamanya di tempat ini, tetapi hanya persinggahan beberapa saat saja. Untuk memulai kehidupan yang baru di tempat ini tidak mudah. Harus membabat alas, harus menaklukkan penguasa-penguasa di atas tanah ini. Nah, waktu itu beliau kok bisa sampai di sini tuh
Dari mana asalnya? Dia tanah kelahirannya bukan dari tempat ini, tetapi jiwanya pada saat itu ada di tempat ini karena dia diasuh oleh penguasa petinggi di kerajaan Cirebon ini. Kau tahu wanita itu sangat hebat karena dia pendekar wanita, Oh, dan maka jurus dia tuh berarti. pergi bersama para ajudannya. Maaf Nyai, itu diasuh itu dalam artian apa? Dijadikan selir atau gimana? Pada saat dia diambil dari tanah kelahirannya, Tanah kelahirannya kok gitu ke Bang Lema? Apa sama ininya? Apa aromanya? dari mana kau tahu nama itu? Pak Rizky bilang Aceh. Asli Aceh Panglima. Kalau Panglima orang Aceh memang. Apakah Kau Nyai dari tahu Aceh? Ni Andayasari wanita saleha bukan? Dia menyebarkan agama Islam di tanah ini. Gitu ya. Lalu mohon maaf, saya mau tanya, kan Andayasari ada di mana-mana, di desa yang lain ada. Apakah orangnya itu saja atau Dia wanita yang sama. Kau Orang tahu biasa ada. wanita atau laki-laki yang hebat, dia akan turun gunung. Dia akan selalu berpindah tempat Berarti petilasan. untuk menyelesaikan tujuannya. Ya. Karena apa? Keterkaitannya dengan sebuah peperangan. Oh, saat itu perang ya. Melawan Belanda berarti ya. Bukan hanya itu. Oh ya. kerajaan? Ini antara kerajaan. Kau tahu, Andayasari itu adalah nama lain dari nama aslinya. Berarti Nama samaran. aslinya siapa? Nama aslinya? Wanita yang sangat dikenal di tanah ini. Dia mempunyai pasangan yang sama dengan rambut yang sangat panjang yang tak bisa dipotong oleh siapapun, dan ayahnya wanita itulah yang bisa memotong rambut suaminya. Belum paham aku. Siapa ya? Nanti Saya Magelung kali- Sakti bukan? Saya Magelung Sakti. Iya. Dari mana kau tahu? Saya pernah dengar namanya. Sudah Nah, kalau mertuanya itu Sunan ini ya. Sunan apa yang di sini ya? Gunung Jati. Syekh Magelung Sakti dari negeri Siam yang Jadi dipotong jeruk. tanahmu di sini Iya. adalah tanah yang penuh dengan karomah. Semua orang-orangnya itu benar-benar menyatu. Amin, amin, amin. Menyatu. Berarti dia Jagalah bukan orang sembarangan. Beliau pendekar. pendekar wanita. Istri. Semua orang Dari tahu. saya Magelung Magelung Sakti. Sakti. Sama apa Maka yang kau tak bisa menemukan di mana makamnya. Makamnya. Jelas Nggak dia bisa tidak motong rambutnya. mening. Benar ya, Nyi? Aku tak boleh mengatakan sebenarnya. Maka leluhurmu menyimpan semua ini. Maka macan putih yang kau lihat itulah sebagai penjaganya. Dia pun berpesan kepada seluruh penghuni tanah ini untuk menjaga seluruh keturunanku di tanah ini. Nyai, mohon izin. Ini kan cucunya, kalau boleh dikatakan. Mohon izin bahwa gedung ini nama Nyai di sini dipampang nggak apa-apa. mohon izin. Diabadikan di sini boleh nggak Nyai Diabadikan, namanya? diabadikan. Sebagai gedung Anda. Kau menyebut namanya berarti kau menghormati leluhur. Boleh. Berarti beliau berkenan udah alhamdulillah ya. Berarti menyambung lidah kepada keturunan-keturunanmu. Karena adanya kalian pun dari para leluhur. Nyai, mohon izin. Dulu orang tua kami suka ada acara babarit, Apa itu apa? acara semacam acara adat di desa setiap tahun, Panen setiap raya. tahun. Oh, macam Nah, sedekah bumi itu, gitu. iya, sedekah Oh, bumi. iya, iya. Dan suka menyembelihnya tuh embe kendit. Embe kendit.
sekarang sudah tidak dilaksanakan. Gitu. Bagaimana menurut Nyai? Pada masa itu tidak seperti pada masa ini yang kehidupannya pada saat itu seluruh penduduk itu memang bertitik tumpu pada pertanian. Iya. Tapi saat ini tidak seluruh penduduk dia bertumpu pada pertanian. Jadi yang dimaksudkan pada saat itu adalah berbagi rezeki, bersedekah, menyalur tali hubungan antara sesama. Iya. Pada saat ini memang sulit dilakukan karena dengan kesibukannya kepribadian sendiri-sendiri bisa dilaksanakan kepada mereka yang mampu. Kalaupun tidak, setidaknya mengingatkan bahwasanya keberkahan itu mengalir kepada di mana pelaksanaan bersedekah dan juga silaturahmi. Dari mana datangnya rezeki? Dari silaturahmi. Itu yang diajarkan Anjengan. Salah satunya karena dengan acara itu semua berkumpul bersama, membawa apa yang mereka miliki dan dirasakan bersama-sama. Maka rezekinya pun sama. Sekarang nggak pernah dilaksanakan lagi ya Pak? Iya, di sini enggak. Tapi untuk tilawat di dua tempat Jadi tidak dilaksanakan. diberatkan hal itu. Iya. Kembali kepada kesanggupan yang jelas antar saudara dan antara kanan dan kiri baik menjalin hubungan, saling memperhatikan yang susah, saling peduli melestarikan dengan kekayaan alam di desa ini. Hargai dan hormati. Berarti penyebaran itu di tahun berapa itu? Apa 1200-an? Apa 1300-an? Sekitar gitu. 1300. Caranya gimana beliau menyebarkannya tuh? Dengan cara bukan dia duduk di atas, yang lain di bawah, tidak. Tetapi menyapa satu sama lain, berbincang-bincang, mencontohkan, bukan memerintahkan. Nanti ketika dia mencontohkan, mereka bertanya, apa yang Nyai lakukan? Saya melaksanakan ibadah, yaitu menyembah Tuhan, yaitu Allah. Salat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk apa gunanya ibadah sholat itu? Untuk dimudahkan segala urusan, hati tenang dan hidup pun damai. Karena sholat itu sebaik-baiknya penolong kita. Oh, saya mau nanya soal mitos itu Nyai. Kenapa di daerah ini mitosnya perempuannya itu pada apa bawel? Apa Bapak bilang tadi? Bawel. Iya. Iya, atuh kalau memang harus ramah. Oh, bawel itu maksudnya ramah. Oh iya. Maafkan saya. Tadi ketika wanita ini datang, saya senang menggiringnya untuk selalu tertawa. Pantesan ketawa ketakaan istri tadi di atas sini, astaga. Itu Nyai udah hadir itu. Oh, istri juga tadi itu. Membahagiakan orang itu salah satu daya tarik. Dan berpahala itu, bener itu Nyai. Iya. Pengen tertawa terus ya. Pantesan tadi istri Toto udah naik Jadi di sini. maafkan saya supaya dia itu Cair. menyesuaikan. Iya, langsung suasananya jadi cair gitu Nyai. Langsung happy gitu, kayak merasa udah lama kenal gitu. Karena loh. Bener nggak? disitulah saya melihat Nyai menarik seseorang supaya orang itu bahagia ketika bersamanya. Dari mana dapat kebahagiaan itu? Dari ibadah kita yang harus ramah kepada siapapun. Jadi itu bagian dari ibadah ya, beramah tamah. Apa itu. mungkin dulu kata-kata yang sering disebut Nyai kepada orang-orang yang diajarkan mungkin tentang keimanan? Agamaku adalah agama yang sangat ringan. Setiap apapun itu adalah ibadah. Saya tersenyum kepada semuanya, ini pun salah Ibadah. satu ibadah. Jadi
mudah, bukan? Iya. Iya. Dia selalu berpesan, kalau tidak bisa membahagiakan orang lain dengan hartamu, maka bahagiakanlah orang lain dengan sikap, Dengan keramah tamahannya. Kalau dengan sikapnya juga nggak bisa, dengan doamu. kalau doa juga nggak bisa. Doa itu tidak pernah yang namanya tidak dijawab. Karena Allah itu tahu apa yang dimaksudkan dalam doa itu. Kalau tak sampai kepada orangnya, berarti Allah tidak menghendakinya. Belum diizinkan ya. Jadi keterkaitannya dengan sesuatu yang ada di bangunan itu, bangsa kami tidak semuanya itu baik. Ada di antara bangsa yang tidak baik Yang jahil ya. untuk mengganggu. Oh, yang suka gerakin meja kursi. Sebenarnya mengganggu itu bukan berarti dia jahat juga. Itu apa, pengen Hanya kenalan. ingin diketahui ini ada kami. Eksistensi. Agar keberadaan kami tetap ada Iya, dari iya. masa ke masa. Nyai, maaf, ini ada kalau kami ada di bawah, kadang-kadang di atas walaupun siang tuh suka kedengaran suara-suara ya. Suara apa, Pak? Suara berbisik, suara kadang-kadang ada yang mukul-mukul barang di atas tuh gitu. Di tempat lain itu gimana hubungannya dengan ini? Itulah keberadaan kami. Ada yang tenang dan ada yang tidak tenang. Dan di antara kami melihat, di antara kalian pun ada yang sendiri, ada yang bersama, ada yang kosong, ada yang isi. Yang isi terkadang bertentangan dengan kami. Oh, gitu. Mengerti? Paham, Mbak ya? Keterkaitannya adalah itu. Jadi walaupun ada suara, ada apapun jangan takut. Ya ulah, Nggak usah samperin, nggak usah disamperin. ya silahkan kalau mau. Samperin enggak apa-apa, tapi Ya, jangan nggak apa-apa, takut. disamperin. Disapa aja, Pak. Kalian hidup Assalamualaikum. berdampingan. Iya. Tidak akan kalau ada yang menyakiti kalian, menyakiti kulit kalian sedikit pun, berarti ada yang salah. Maaf Nyai, tadi pertama masuk ke badan ISPI kan kayak ada gerakan. Itu gerakan tari atau jurus? Selendangku Oh, tari berarti? tidak, Lalu? karena salah satu senjata pusakanya adalah selendangnya Oh, ternyata itu yang senjata. terkadang dijadikan kerudungnya Yang selendang itu sering digunakan untuk Perang. apa pada saat itu? Untuk apa? untuk menjatuhkan lawannya. Bisa dengan selendang. Gimana itu? caranya? Berarti selendangnya tebal. Tidak perlu tajam untuk menusuk lawanmu dan tidak perlu menyentuh untuk menjatuhkan musuhmu. Karena Ini kami bisa nggak kalau begitu? bisa, tergantung bagaimana kau meyakini kekuatanmu. Kalau dulu caranya Nyai bagaimana? Dari mana datangnya kekuatan? Dari sebuah keyakinanmu yang kau olah melalui kekuatan Tuhanmu. Nyai, Nyai mau tanya Nyai, di sini di desa ini ada istilah harus menyediakan namanya semacam makanan yang namanya daging hitam, sesajen. Nah itu kalau tidak disediakan itu ada sesuatu yang terjadi atau gimana Nyai? Tidak ada. Apakah memang harus terus dijalankan ritual seperti itu? Itu teh makanan zaman dulu. Tidak jauh dari keledai, dari kedelai. Oh, Nyai Tempe. bercanda ini. Dikira teh tidak mengerti kedelai hitam. Iya, kedelai hitam. Itu makanan yang sangat nikmat. Enak tuh, aku suka. Karena zaman dulu itu makan dengan kecap saja sudah nikmat. Mau nanya Nyai, Silakan. yang menanya kesukaannya itu pengennya suka apa gitu kan? Nanti kalau tidak disajikan, apakah tidak akan mengganggu Nyai? Saya tidak pernah memaksakan. Kalau saya memaksakan, berarti saya merusak pesan leluhur kalian. Terima kasih Nyai atas Tapi kok setiap penampakan tiba-tiba ada musibah Nyai? Itulah tanggung jawab kami. Sudah mengiyakan, berarti iya. Kami mendampingi untuk menjaga. Jadi kayak beri peringatan harus waspada gitu ya? Tetapi segala hal sesuatu itu kuasa Allah. Iya, iya, iya. Ini ular yang besar yang saya lihat di sini siapanya?
Nyai. Ih, berarti Tidak. iya Nyai ini. Soalnya Ini perlu kepalanya kita goyang-goyang ngomong. begini nih. Iya. Hitam gede banget. Tidak. Ngelilingi pegunungan di sini. Pura-pura aja. Di atas gunung pun wanita yang menguasai. Oh iya ya. Gunung apa? Cermai. Jadi pesanku Ini pelet. adalah hormati wanita di muka bumi ini. Iya. Yang itu Nyai kok Pak Kuwu nyolek kiri kanan. ini pesannya juga buat Pak Kuwu ya kan Nyi? Buat Pak Kuwu, buat semua tuh buat siapa ini? terutama yang paling sepuh. Nah lo Pak Kuwu. Cuma dia. Tapi beliau ada keturunannya di sini, Nyai. Anaknya gitu, Ya cucunya. ada. Karena dia Cirebon Kuningan itu wilayahnya. Oh. Iya. Untuk di daerah ini sendiri ada nggak Nyai? Di desa ini. Di desa Tinggar ini keturunan. Yang satu darah. Keturunan dari kekerabatan. Hmm. Kenapa? Karena pada masa itu ada pengikutnya yang berdiam di tempat ini. Tetapi peradaban ini sudah silih berganti. Habis kepada urutannya. Iya. Maka namanya tetap ada. Walaupun kalian yang kesekian di antara mereka. Ada generasi ke-10 dan Jauh. jauh ya, lebih ya. Itulah Lebih kukatakan ya. gajah mati meninggalkan dan manusia mati meninggalkan karena ada 20 sesuatu ada kali ya, kelebihan. 20 generasi setelah. Ribuan tahun. Dari mana kalian tahu nama itu? Pasti dari para leluhur Leluhur, kalian. benar-benar. Cerita. Walaupun udah lama ya. Yang kalian tahu hanya sosok seorang wanita. Perangainya seperti apa? Dan Iya. dia bertubuh yang sangat kekar. Berotot gitu Mas. Tidak seperti telur-telur. Kekar itu tidak membungkuk. Dia berbadan tegap. Apa amalan beliau yang sering beliau bacakan pada saat itu? Dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Itu sering baca. Karena artinya, maknanya benar-benar mengesahkan Ayat Tuhan. keesaan Tuhan. Iya. Nah, ini belum disampaikan asalnya. Kota apa? Saya ini diberitahukan dia itu, Nyai itu sebenarnya dari mana? Aceh. Dari Aceh. Oh. karena penyebaran Islam di sini akan berhubungan dengan Samudra Pasai. Dari itulah yang terjadi. Maka seperti wanita itu seperti wanita ke Arab. Iya, wajahnya ke Arab-Araban kalau sangat manis dan cantiknya. Oh iya. Nyai ada pesan nggak buat masyarakat di sini atau barangkali buat Pak Kuwu? Kok gitu Nyai? Usianya memang lebih senior dibanding kalian. Tetapi kekuatannya boleh diadu oleh kalian. Nah lo, ui, apa iya? Dari jiwanya. Awet muda berarti. Karena jiwanya itu penuh kelapangan. Nyai, berarti kami yakin sekarang berarti leluhur-leluhur desa Tinggar itu adalah semuanya beragama Islam gitu ya Nyai. Jadi kami tidak ragu-ragu ketika tawasul, kita ngirim doa, ngirim apa begitu Nyai ya. Coba dilihat kembali di antara penduduk di sini leluhurnya beragama apa. Buktinya masjid ini berdiri. Iya, masjid besar bagus lagi. Dan masyarakat mendukungnya. Iya. Dan desa Tinggar termasuk desa yang paling banyak tempat ibadah. Desanya kecil, tapi musola sampai 10. Kenapa takut? Iya. Hujan ini adalah rahmat. Iya. Jadi silahkan kembali ke tempat kalian. Amin. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makasih banyak ya. Terima kasih Nyai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Nyai. Allahu Akbar.
Ya alhamdulillah misteri tentang Nyai Andayasari sudah terungkap. Kita bisa komunikasi langsung dengan makhluk yang menjaga dari tempat ini. Pak Kuwu, apa kesan-kesannya nih setelah jadi bintang tamu di Mata Langit? Alhamdulillah kami bisa terbuka dari hikayat dan sejarah desa kami yang akhirnya kami ke depan tentunya sesuai dengan pesan-pesan tadi yang disampaikan harus lebih berhati-hati, harus lebih menghormati, harus lebih menghargai para leluhur kita dengan menjaga kelestarian alam dan terus mengembangkan perjuangan beliau untuk menciptakan desa yang subur makmur ke masyarakatnya supaya aman, tentram dan nyaman. Begitu. Dari hasil komunikasi dengan makhluk tadi semua cocok ya sudah ya dengan sejarah yang pernah diketahui. Iya, saya dengar terus tuh tadi maka dengan tekun karena sesuai dengan cerita-cerita orang tua kami itu cocok. Iya. Sesuai cerita-cerita orang tua kami yang disampaikan tempo dulu itu emang cocok begitu. Iya. Kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak? Ini sangat terima kasih sekali sesuai apa yang dikatakan Pak Kuwu bahwa ini merupakan modal dasar kami untuk merevisi sejarah desa karena setiap ulang tahun desa itu dibacakan. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi ini berikut simbol tadi yang dibicarakan oleh Nyai itu sebetulnya saya minta izin termasuk nama gedung. Jadi tidak sembarangan memampakkan karena ini sudah narasumber yang menyampaikan langsung. Jadi tidak main-main. Beliau malah berbangga hati karena dihargai oleh anak cucu keturunannya. Betul. Kami sangat ini sangat memerlukan sekali karena untuk revisi sejarah desa. Nanti Pak Kuwu juga kami setiap ulang tahun desa 2 tahun sekali dibicarakan dan semua dari kabupaten juga diambil di sini untuk menyaksikan bagaimana referensi yang sebenarnya ini. Kami sudah memanggil ahli sejarah dan sebagainya. Ini akan lebih mantap, tidak cenah jeng baruk. Ini kan langsung dari gaib. Kalau Rebat itu semua ditanya tokoh karena sudah pada meninggal. Karena itu referensi ini sangat baik sekali untuk jadikan berguna ya. Sangat berguna untuk anak cucu nanti ke depannya. Kalau Bapak gimana? Ya dengan sejarah terjadinya tadi dengan dibuktikan dengan kenyataan dan akurat. Terima kasih. Dengan nyata berarti yang menggegeh di sini tuh Andayasari. Keyakinan udah betul. Terima kasih. Iya. Satu kata untuk Mata Langit Pak. Satu kata, ini sangat mantap sekali. Sangat mantap. Real bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kalau Bapak? Mata Langit luar biasa, ini harus dilanjutkan dan harus sejarah-sejarah desa terus diungkap supaya generasi penerus lebih tahu tentang sejarah desanya, sejarah leluhurnya. Terima kasih. Kang Andre apa kesannya setelah membawa kami kemarin? Alhamdulillah ini yang menjadi angan-angan saya untuk mengungkap di sini setelah sebelumnya saya penelusuran bersama Pak Kuwu cerita-cerita. Alhamdulillah hari ini terungkap semuanya, tapi tetap kita harus saling menghargai. Nah seperti itu. Ya, Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada perangkat desa di sini, Pak Kuwu dan pengurus-pengurus lembaga lainnya yang telah menerima kami dengan baik. Ya, mungkin ada pepatah seperti Nyai tadi bilang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang mungkin kalau tidak mungkin cinta, tidak tak sayang mungkin kalau tidak cinta katanya gitu kan. Jadi menurut saya kesimpulannya memang generasi yang sudah sangat jauh terkadang namanya sejarah itu suka hilang begitu saja ya. Kita sulit mengumpulkan kembali data-data ataupun cerita-cerita yang mungkin apalagi orang zaman sekarang ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Tapi namanya tuh selalu seperti terus terdengar di telinga kita, di masyarakat. Ya kisah-kisah yang dianggap mungkin seperti legenda lah gitu ya. Tapi ini bukan legenda dongeng ini. Ini memang sejarah yang benar-benar beliau itu manusia, ada beliau itu dulu. Ya jadi ya kita harus saling menghargai, menghormati ya, salah satunya dengan gedung juga dikasih nama Nyai Andayasari itu suatu penghormatan kita menurut saya kepada jasa-jasa Nyai tempo dulu gitu. Alhamdulillah juga sudah terbongkar dan terungkap hari ini bahwasanya beliau salah satu penyebar agama Islam. Jadi nggak main-main. Jadi saya lihat juga tadi dia punya suami juga seorang syekh kita bilang dan mertuanya juga seorang sunan gitu. Jadi beliau dari orang yang memang penyebar agama Islam. Yang saya tangkap tadi kesimpulannya tentang Nyai Andayasari itu seperti itu. Oke, baik.
Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Petualangi dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya paling kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat mata langit.